setiap orang layak untuk dibela. Ya itulah fungsinya pengacara ya, integritas dan kejujuran itu yang paling utama. Perempuan yang masuk ke dunia hukum ini tentu kita punya upaya 2 kali lipat dibandingkan yang laki-laki untuk dianggap setara. Di ruang-ruang sidang itu banyak tatapan-tatapan yang memandang, oh pengacara perempuan itu hanya gimmick, pengacara perempuan itu hanya perhiasan, pemanis ya atau distraction gitu. Seolah-olah hanya ya pengiring aja gitu. Nah itu saya ingin membuktikan bahwa perempuan di wilayah hukum ini juga bisa setara, pemikirannya juga bisa tajam, dia juga bisa menyuarakan apa yang layak untuk diperjuangkan. Halo, ketemu lagi di Suara Perempuan Indonesia Road to 100 Tahun Kowani. Kali ini saya bersama sosok perempuan yang kecil tapi definisi cabai rawit yang pedes, karetnya 5 kayaknya. Halo, selamat datang Mbak Melisa Anggraini, SHMH CLA. Luar biasa. Oh Mbak Enda, thank you. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tahun baru, harapan baru. Wah, pastinya. Saya lihat Mbak Melisa sosoknya kayak, wow, Ternyata pemberani. Luar biasa, luar biasa. Kayaknya tuh nggak nyangka gitu kalau seorang Melisa yang sosoknya imut begini, tapi yang ditangani luar biasa besarnya ya. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Ini kan seorang Melisa dikenal sebagai advokat yang vokal dan sangat berintegritas. Apa yang sejak awal menanamkan keyakinan Mbak Mel untuk memilih jalur hukum sebagai jalan pengabdian? Sejak awal saya tahu persis ya bahwa hukum di negara kita ini kan ya bisa dibilang abu-abu. Kadang-kadang kebenaran itu nggak jelas kapan hitamnya kapan putihnya, sehingga banyak juga dari kasus-kasus yang ada di Indonesia itu, terutama kasus-kasus hukum kekerasan perempuan, anak, itu banyak yang bias. Nah, sejak dari zaman kuliah, SMA, bahkan dari kecil karena saya hidup di keluarga hukum semua ya, orang tua polisi, kakak, adik, semuanya kita memang di dunia hukum. Nah itu kenapa saya melihat hukum ini perlu ada pengacara yang memang mau dan berani menyuarakan kebenaran. Gitu. Nilai yang tidak pernah Ibu kompromikan dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Yang tadi Mbak Enda bilang integritas ya. Karena kalau orang udah sekali bohong, ya ujung-ujungnya juga pasti tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Sehingga integritas, banyak orang bilang gini Mbak Enda, pengacara oh berarti tergantung yang bayar dong, ya kan? Nah sehingga saya tahu persis bahwa di dalam hukum kita memang pengacara itu mendampingi kasus-kasus, nggak hanya selalu korban, kadang pelaku juga didampingi. Karena di hukum kita kalau ancaman pidananya di atas 5 tahun wajib didampingi. Nah sehingga integritas itulah yang akan mengarahkan para pembela hukum ini untuk terus berada di wilayah walaupun yang dibelanya memang melakukan kesalahan, tapi setiap orang layak untuk dibela. Layak untuk menghadirkan saksi, layak untuk menghadirkan bukti sehingga dia sesuai dengan kesalahannya gitu. Nah sehingga saya pikir ya itulah fungsinya pengacara ya, integritas dan kejujuran itu yang paling utama. Gitu. Luar biasa semangatnya. Maka kita itu bisa tercermin dengan apa yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini ya Mbak Mel. Dan dunia hukum kan ini sangat keras ya. Dan penuh tekanan. Bagaimana dengan pengalaman Mbak Mel sebagai perempuan dan menghadapi dinamikanya? Ya di dunia hukum pengacara apalagi memang dunia keras, maskulin, banyak ego di sana. Sehingga untuk perempuan yang masuk ke dunia hukum ini tentu kita punya upaya 2 kali lipat dibandingkan yang laki-laki mungkin ya untuk dianggap setara. Kita tegas sedikit dibilang emosional. kita lemah sedikit, kita lembut sedikit dianggap lemah gitu ya. Sehingga
memang effort-nya harus double. Karena apa? Saya kerasa betul di awal-awal berkarir sebagai pengacara ya, di ruang-ruang sidang itu banyak tatapan-tatapan yang memandang, oh pengacara perempuan itu hanya gimmick, pengacara perempuan itu hanya perhiasan, pemanis ya, atau distraction gitu. Sehingga tidak selalu dipandang di dalam perdebatan atau di dalam kasus ya, seolah-olah hanya ya pengiring aja gitu. Nah itu saya ingin membuktikan bahwa perempuan di wilayah hukum ini juga bisa setara, pemikirannya juga bisa tajam, dia juga bisa menyuarakan apa yang layak untuk diperjuangkan gitu. Menurut Mbak Melisa sendiri, sistem hukum kita nih sudah cukup nggak memberikan ruang untuk keadilan untuk korban, khususnya korban kekerasan? Ya. Kalau dilihat dari aturannya ya, itu pasti ada ya, ada hak-hak korban yang diatur. Makanya di dalam hukum pidana ada mengatur restitusi, hak-hak korban. Tapi dalam prakteknya kebanyakan korban itu juga jadi melangkah sendiri. Contoh kecilnya aja, ketika seorang perempuan terkena abuse, kekerasan seksual, harassment, kemudian dia melaporkan diri ke polisi. Kadang-kadang kepolisian atau aparat penegak hukum kita masih tidak peka, terlalu dingin memandang aturan dan pasal-pasal. Mereka sering mempertanyakan, kamu pada saat dilakukan tindak kekerasan tersebut ada persetujuan nggak? Ada bilang nggak mau nggak? Ada menunjukkan sikap nggak mau nggak? Padahal ketika seseorang itu di situasi tertekan, freeze-nya aja itu udah bentuk penolakan gitu. Nah, jadi menurut saya banyak banget terutama kekerasan seksual terhadap perempuan yang korban itu benar-benar berdiri sendirian. Bahkan penegak hukum sendiri memandang remeh ya terhadap perjuangan para korban gitu. Kan nggak jarang juga ya, justru kadang-kadang korban justru takut untuk bersuara. Baru berapa bulan mereka baru bisa, karena ketakutan dari kalau bercerita nanti anggapan masyarakat, terus belum lagi kalau itu tidak direspon, dan mungkin juga nganggapnya nanti nggak bisa selesai juga gitu, gimana? Jadi berdamai untuk dia mau melaporkan, berdamai dengan kejadian dan trauma itu aja udah satu hal. Ya, kemudian pada saat dia melakukan upaya hukum, which is dia menuntut keadilan untuk dirinya dan dia berharap tidak terjadi terhadap orang lain, ternyata di dalam prosesnya nggak mudah juga ya. Karena apa? Di hukum kita nih mereka cuma fokus terhadap pelaku. Terhadap pelaku dibikin jera, tapi terhadap korban, nah negara kita banyak tidak hadir di situ. Nah, berapa banyak korban-korban kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang tidak memperoleh hak-haknya sedemikian rupa, udah disusun di undang-undang nih, restitusi, tapi masyarakat nggak paham, oh ada ya restitusi yang bisa dibebankan terhadap pelaku selain dengan hukuman penjara. Nah, sehingga karena orang tidak memahami itu, jadi berpikir, ya udah ketika mendapatkan tindak kriminal penganiayaan, kekerasan seksual, mereka jadi kayak, ya udahlah damai aja deh. Damai di bawah tangan, dikasih uang, selesai. Karena berpikir, ya udahlah toh kalau dilaporkan dan lain sebagainya belum tentu juga diperoleh. Padahal negara sudah memuat tentang aturan restitusi, hak-hak korban, ada LPSK. Masyarakat bahkan nggak tahu bahwa ada yang namanya LPSK yang bisa mendampingi ketika seseorang itu kena, terutama kasus penganiayaannya dan penganiayaan terhadap anak, kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan, itu LPSK di sepanjang proses itu bisa mendampingi terhadap korban dan terhadap saksi gitu. Hanya masyarakat tidak semuanya paham dan penegak hukum kita juga tidak semuanya terbuka ya terhadap proses-proses itu gitu. Baik, mungkin setelah menyaksikan ini yang menjelaskan Mbak Melisa, masyarakat akan lebih berani dan melek hukum lagi ya. Jangan takut bersuara, karena benar ya Mbak, betul ya. Dan kalau publik kan mengenal seorang sosok Melisa Anggraini ini dari keterlibatan dan penanganan kasus David Ozora, betul ya. Apa yang membuat Mbak Mel memutuskan untuk terlibat langsung dalam kasus ini? Kasus David Ozora itu tahun 2023, kebetulan ayahnya sahabat saya sendiri gitu. Yang membuat pertama kali saya pikir ini kasus
layak untuk diperjuangkan, saya waktu itu datang membesuk David, pada 3 hari setelah kejadian atau 2 hari setelah kejadian. Nah, di situ media menginformasikan persis di depan mata kepala kita semua, kita lagi di depan ruang ICU dan disampaikan di media bahwa David sudah siuman dan menunggu, pemulihan. Padahal di seberang ruangan kita David masih meregang nyawa, belum sadarkan diri, kita pikir kok bisa ya ada media memberitakan hal yang nggak benar seperti itu, tujuannya apa? Mau mengecilkan kejadian itu atau apa? Nggak lama setelah itu ternyata kasusnya dibuat seolah-olah itu perkelahian, bukan penganiayaan. Kemudian muncul lagi bahwa setelah kita tahu ada video penganiayaan, oke itu penganiayaan, tapi penganiayaannya biasa, padahal anak orang udah koma berhari-hari. Akhirnya kita perjuangkan lagi. Nah itu titik kenapa saya, rasanya, tergerak ya. Saya rasa waktu itu bukan cuma saya, banyak termasuk seluruh masyarakat Indonesia dan itu sangat membantu, David memperolehkan, keadilan Keadilan ya. itu. Karena terlalu apa ya, terlalu jelas ya bahwa yang kita lagi lawan itu, status sosial seseorang nih, kebetulan pelakunya anak siapa gitu, gitu sih Mbak kira-kira. Itu keberaniannya datang dari mana Mbak Melisa? Kalau boleh tahu? Mungkin karena saya kenal David jauh sebelum kejadian itu. Mungkin karena dari kecil ya, lihat David mungkin? Nggak dari Oh, enggak? kecil banget sih, saya baru kenal jauh beberapa tahun sebelum kejadian itu. Tapi, saya tuh sebenarnya nggak terlalu dikenal sebagai pengacara kemanusiaan ya. Justru sebelum Justru sebelumnya, karena saya kan bisnis, kasus-kasus bisnis korporat, kasus bisnis, pidana, extraordinary crime gitu ya. Tapi kemudian rasanya kok keadilan tuh bener-bener dikangkangi banget ya hari itu dan betul aja pada saat kita dampingi kasus David ada banyak kasus serupa yang mungkin tidak seberuntung David mendapat sorotan publik, ya akhirnya kasusnya tidak memperoleh keadilan sebagaimana mestinya, gitu. wow. Gitu ya kayak, Iya. banget. Gitu. Jadi itu memang kasus panjang dan, saya ingin masyarakat tahu bahwa ketika, sebuah, apa ya, ketidakadilan dirasakan oleh satu anak misalnya pada saat itu David, somehow bisa kejadian kepada dirinya, keluarganya, anaknya, Lain lah. ya gitu. Sehingga, eee, kita harus tetap mau bersuara sesuai dengan peran kita masing-masing. Nah, saya benar-benar melihat kejadian David itu luar biasa, semua orang tergerak menyuarakan keadilan, saya yakin bukan hanya tentang Davidnya ya, tapi kita menolak kejadian serupa seperti itu, Betul. ada, relasi kuasa yang luar biasa, anak, orang kaya yang dapat prestise atau mendapat privilege ya selama ini dari orang tuanya sehingga kita tahu berkali-kali itu terjadi, tapi berkali-kali itu juga orang tuanya cuci piring. Kali ini, keadilan itu akhirnya diperoleh juga karena ada kesadaran yang baru di masyarakat kita untuk menyuarakan keadilan, gitu. Oke. Jadi maknanya seperti apa sih Mbak gitu saat menangani kasus ini gitu? Itu kan pasti, dari Mbak Melisa pribadi mungkin ya, dalam menangani kasus yang tadi background-nya Iya. biasa menangani korporat atau segala macam, langsung nyebrang jauh gitu karena memang dari rasa ketidakadilan. Apakah ada sesuatu yang menjadi kepuasan kah atau jadi kayak, "Ini yang pengen aku capai," atau gimana? Di kasus David itu saya tahu akhirnya bahwa penegak hukum di negara kita tuh bukan cuma polisi, jaksa, hakim, pengacara gitu, ada netizen. Iya, ada netizen sebagai aparat penegak hukum, Wah, gitu. iya. Nah, somehow Sebagai pengawal ya? betul, somehow itu kadang-kadang orang bilang, opini-opini publik bisa menciptakan trial by the pairs. Di satu sisi itu bisa hal yang negatif jadinya. Seseorang yang tidak bersalah bisa digiring jadi bersalah, gitu. Tapi untuk, some good way ya, untuk hal yang baiknya ketika ada keadilan, ada pasal yang disalahgunakan, ada, praktik-praktik koruptif terhadap, kasus David yang kayak kemarin itu kita ngeliat kok nggak cocok banget nih kenapa penganiayaan biasa, harusnya kan penganiayaan berat, ternyata ada perencanaan jadinya penganiayaan berat terencana.
Saya pikir itu menjadi, satu value baru, kesadaran baru di masyarakat bahwa ketika kita bersuara dan itu satu Iya. ya, volumenya tidak terdengar di, para penegak hukum, tapi kalau rame itu akan menjadi sebuah, movement untuk, keadilan bagi seseorang hari itu dan untuk kita semua di kemudian harinya gitu. Tapi memang kayaknya belakangan masyarakat kita mulai bangun bersama gitu Iya, ya, membangun keadilan dari kayak bikin tagar iya, gitu ya untuk betul. mendukung satu gerakan atau keadilan ya. Dan karena hal ini juga mungkin jadi para yang ya para yang menangani kasus ini Iya, justru jadi melek gitu ya. iya. Kadang-kadang mungkin apakah dari Mbak Melisa sendiri itu melihat karena adanya desakan masyarakat, jadinya tuh mereka mau tidak mau ikut turun dan menyelesaikan sebagaimana seharusnya gitu? Banyak juga di kasus-kasus tertentu kita lihat banyak desakan, tekanan publik, Mhm. putusannya tidak sesuai juga Mhm. gitu ya. Sebagai pengacara saya tetap berpegang teguh terhadap fakta dan data aja Mhm. gitu. Makanya pada saat awal-awal kasus David kan mereka coba membangun narasi, membelokkan fakta bahwa, oh ada pelecehan di Mhm. awalnya yang dilakukan oleh David terhadap si ini gitu-gitu kan. Sehingga membuat, ingin menggiring masyarakat untuk menilai negatif terhadap si korban. Oh wajar dong diperlakukan seperti itu. Nah, saya pikir kalau dukungan publik itu sangat penting ya, Mhm. untuk perkara-perkara kemanusiaan seperti ini. Namun, ketika dukungan publik itu tidak berdasarkan data dan fakta, pasti Mhm. tidak akan memperoleh keadilan juga. Karena kan akan di-challenge di pengadilan, Waduh. bukti dan lain sebagainya. Nah, kasus David beriringan antara apa yang disampaikan di ruang publik dengan apa yang dimunculkan di ruang persidangan, Mhm. sehingga keadilan itu bisa jadi balance sempurna, gitu. Dan si pelakunya juga akhirnya mendapatkan hukuman yang paling berat kan, udah paling berat di dalam undang-undang kita udah nggak bisa lagi, Udah mentok banget ya? udah paling mentok gitu kan, gitu. Jadi, somehow betul tekanan publik itu penting untuk, apa ya, mengawal proses hukum ini, tapi kalau tekanan publik yang isinya, bermuasal dari sesuatu yang bukan fakta, pasti tidak akan memperoleh apa yang diinginkan juga, gitu. Oh, luar biasa. Tapi dari kasus ini, dari perjalanan Mbak Melisa sampai dengan saat ini ya gitu, akhirnya membawa sebuah nama, Malana. Apa ini Malana? Siapa Malana? Mbak Melisa Anggraini. Masih sempet tuh Ini nanganin ada kasus. behind ada cerita di belakang Malana ini Behind the nih, scene behind ya. the scene-nya. Jadi Malana ini Mhm. kalau dalam bahasa Arab tuh Maulana ya, Oke. artinya, apa, perjuangan, artinya Mmm. kalau dalam bahasa Hawaii ada juga cahaya, Oke. ada perlindungan tadi juga, macem-macem lah. Oke. Jadi, kayak yang tadi saya bilang, saya tuh sebenarnya bukan yang terlalu banyak menangani kasus-kasus kemanusiaan, Iya. pro bono let's say ya. Ya. Kemudian saya dampingin kasus David dan itu cukup panjang waktunya, bersamaan banyak kasus-kasus serupa yang kemudian minta, dibantu gitu ya. Kebetulan, saya belum yang, pengacara, Habis ini jadi pengacara begini ya? amin. Ya saya berpikir saya tetap ingin mau membantu, Iya. kemudian junior-junior yang mau bergerak bersama itu di kasus-kasus kemanusiaan juga banyak. Setelah kasus David saya dampingi ada kasus Miss Universe, Mmm. ada kasus beberapa anak lah, ada yang di Jambi, Maluku, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu saya berpikir nih kayaknya harus ada backbone-nya, karena kan mereka pro bono. Bahkan, sorry to say, saya tidak mengambil biaya dari mereka, paling buat operasional, tim, kalaupun dari keluarga yang benar-benar tidak mampu, ya operasionalnya kita berharap Malana ini akan jadi backbone-nya, Jadi backbone-nya seperti gitu. itu, Luar gitu. biasa. Di tengah sibuknya masih bisa berkarya, bikin hijab ini Iya, Malana. ini Malana. Mungkin motif-motifnya juga ada kayak sketch dari Iya. Suara Hati atau Iya, kalau yang ini kan tulisannya? abstrak ya, ini Mhm. namanya runa. Runa Oke. ini tuh, lebih abstrak sehingga kalau dipakai itu kan kalau saya tuh kurang terlalu suka yang
yang fashion banget. Jadi kalau Oke, pakai yang simple. polos gini Ah, buat kena sama statement-nya iya, dihijab. dihijab. Itu lebih Nice. paham fashion kayaknya Mbak Enda. Ini lebih ke ini ya, banyak, senior-seniorku, temen-temenku, terus mbak-mbakku juga yang aku berdayakan buat, bantu Untuk ini. membantu Malana. Setidaknya ya bantu kasih lapangan pekerjaan, terus, somehow ini juga akan bisa banyak membantu. Oke. Dari Malana, David Ozora, banyak nih cerita yang dibawa seorang Melissa Anggraini. Apalagi yang mau dibuat ke depannya? Kayaknya kayaknya masih banyak nih di kepala Iya. cita-citanya. Iya masih banyak ya, masih ada PR, lanjut kuliah. Luar biasa. Terus saya juga pengen punya organisasi advokat perempuan sebenarnya Oke. gitu. Terus, banyak banget ya, mungkin nanti bisa terinspirasi dari Koani juga ya. Iya. Ya justru di sini kan wadahnya nanti jadi. Iya, bisa collab kayaknya. Collab juga bareng sama Mbak Melissa ada di dalam, seru banget. Iya. Jadi lebih rame nih Koani gitu. Oke. Dalam proses pembelaan korban, apa makna keadilan buat seorang Melissa? Keadilan itu ketika korban merasa, apa yang dia perjuangkan, nilainya yang dirampas dari dia gitu ya, kemudian dikembalikan dan negara hadir di situ, dia tidak berjuang sendirian, saya pikir keadilan itu sudah bisa diterima gitu. Yang sulit adalah ketika seseorang mendapatkan ketidakadilan di kriminal, mendapatkan perilaku, kriminal, lalu ketika ia memperjuangkan itu negara abai, terus, dia betul-betul merasa berjalan sendiri dan pelaku bisa, bebas tanpa adanya konsekuensi yang pantas. Saya pikir keadilan itu bukan hanya tentang, oke pasalnya harus seperti ini gitu ya, tetapi keadilan itu bagaimana korban ini bisa dikembalikan hak-haknya sebagaimana mestinya, gitu. Oke. Dari kasus-kasus yang ditangani, kasus-kasus yang ditemui, Ya. adakah kasus yang justru memberi sudut pandang baru atau memberikan cara pandang baru untuk seorang Melissa? Waktu saya dampingin kasus Miss Universe ya, itu kan lumayan, sangat besar dampaknya ketika ajang sebesar Miss Universe kemudian terjadi, pelecehan terhadap para kontestan, kemudian itu ramai bukan cuma di Indonesia, saya sampai dihubungin oleh beberapa negara karena kan itu kontestasi dunia ya. Tapi kemudian oleh, pengadilan kita dihukum sangat kecil. Sementara di dalam pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu kan bisa mengenai kepada si perusahaannya, ada pertanggungjawaban korporasi, tetapi ternyata, saya melihat Undang-Undang TPKS itu belum sempurna, itu saya cukup, gemes ya, ketika di luar negeri itu heboh banget kasus ini mencoreng nama Indonesia, tapi kok di Indonesia sendiri menganggap kasus ini tuh, itu receh banget gitu. Hukumannya kecil, terus yang penting udah ada yang ditahan aja, gitu. Tidak menggali Lihat ya dalamnya. lebih jauh kenapa ini bisa terjadi, bukti-bukti juga tidak digali, sehingga saya pikir ya sangat perjuangan ya untuk para perempuan di Indonesia memperjuangkan hak-haknya ketika dia mendapatkan kekerasan seksual, kalau penegakan hukum memandang perilaku itu, hal yang biasa, gitu. Belum lagi tatapan-tatapan ketika di persidangan atau ketika mereka diperiksa gitu. Pada saat kamu diperlakukan seperti ini, kamu gimana? Ada bilang enggak. Seolah kata enggak itu jadi kayak mantra, oke lu enggak konsen terhadap itu, lu enggak izin. Padahal ketika seseorang itu di dalam relasi kuasa, dia mengizinkan aja tuh bisa, belum tentu dia mengizinkan. Jadi masih PR banget ya untuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Harapan saya Mbak Melissa suatu hari bisa merangkum itu dan bisa bikin perempuan Indonesia lebih berani bersuara, mencari keadilan dan bersama keadilan Indonesia. Amin. Saya doain ya. Oke, saya mau tanya lagi. Pertanyaannya ini peran strategis organisasi perempuan seperti Koani kan mendorong keberpihakan hukum kepada korban gitu.
kira-kira apa peran strategisnya? Saya pikir organisasi-organisasi perempuan ini yang seperti KOANI itu akan menjadi wadah luar biasa ya untuk para pencari keadilan, jangan hanya sebagai wadah seremonial karena kita udah punya banyak wadah seremonial di kementerian dan Iya. lain sebagainya gitu ya. Sehingga, saya pikir masyarakat akan sangat, membutuhkan organisasi-organisasi seperti KOANI, organisasi perempuan, anak yang bisa ikut menjadi bagian dari perjuangan, bukan hanya terhadap kasus hukum, tapi terhadap kasus di bidang perekonomian, di Nah, bidang, kemandirian dan lain sebagainya. Eee, saya sangat sangat apresiasi ya, makanya tadi saya bilang saya juga berharap saya juga punya organisasi advokat perempuan nih. yang justru bisa menaungi. Iya, yang bisa menaungi kalau itu mungkin fokusnya ke kasus-kasus perempuan ya, Iya. gitu. Dari KDRT, dari, perilaku-perilaku abuse, suami, Iya. keluarga, dan lain-lain. Saya kasih amin dulu ya, Amin. untuk niat baiknya Mbak Mel. Dan menurut Mbak Melisa, kualitas terpenting apa yang harus dimiliki perempuan agar mampu berdiri tegak membela kebenaran? Kualitas yang pertama menurut saya ilmu ya, ilmu. Karena perempuan harus berilmu, Iya. ya. Banyak baca biar apa yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang kita makan tentunya, dalam hal ini bacaan. Kedua, yang paling penting tuh perempuan harus punya keberhargaan diri. Iya. Itu yang paling penting sih, Value. keberhargaan diri. Jadi, dia sendiri sudah merasa berharga, dia sudah tidak butuh lagi validasi dari Iya. siapapun, udah nggak penting juga cari-cari perhatian dari mana-mana gitu ya. Jadi ilmu, keberhargaan diri, dan yang pasti, integritas, gitu. Hebat canggih gitu. Kayak semoga saya senang sekali gitu ada perempuan yang duduk di hadapan saya selalu menyebarkan pesan baik gitu, semangat baik untuk perempuan Indonesia. Satu pertanyaan terakhir nih saya. Kalau boleh menyampaikan satu pesan lagi untuk perempuan Indonesia hari ini, silakan apa yang ingin disampaikan oleh Melisa Anggra ini? Iya, saya pikir seluruh perempuan Indonesia berhak untuk bersuara, tapi kita jangan hanya menuntut untuk setara ya. Kita jangan hanya menuntut untuk setara tanpa kita menunjukkan bahwa kita setara, gitu. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang berisi, ada ilmunya, ada nilainya, kesetaraan itu tidak perlu dituntut. Itu akan hadir dengan penghormatan sendiri dari siapapun, ya baik dari perempuan, laki-laki, kaya, muda, miskin, tua. Jadi, saya yakin seluruh perempuan di Indonesia akan menjadi berdaya, akan menjadi berharga, dan akan menjadi, tonggak kebaikan, tonggak, perjuangan di Indonesia, gitu. Keren, tapi ada yang satu lagi yang belum diingetin. Boleh nggak perempuan Indonesia nonton film? Silakan filmnya di Oh ya, jadi kemarin itu tanggal 4 Desember, film Ozora sudah tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Alhamdulillah sudah banyak yang support dan tanggal 22 ini akan tayang di Malaysia. Oke. Insya Allah juga akan tayang di beberapa negara. Mudah-mudahan, teman-teman yang di Malaysia, saya tahu di Indonesia, di Malaysia sama-sama, kita sering gaduh dengan kasus-kasus penganiayaan, terutama di ruang-ruang anak di bawah umur, itu menjadi concern kayaknya di berbagai negara ya. Makanya kalau kita lihat banyak kebijakan di negara-negara yang membatasi akses gadget, Iya. ya, karena itu menjadi perang bersama kita hari ini, gitu. Oh, Jadi gitu. untuk yang di Malaysia jangan lupa nonton film Ozora, untuk Indonesia tunggu penayangan, setelah mungkin ya di beberapa negara itu. Oke. Thank you Justru ini banget. buat yang penasaran ya, dengan kasusnya kemarin juga bisa nonton filmnya. Iya. Pokoknya jangan lupa. Mbak Melisa, terima kasih Ya. atas waktunya dan kehadirannya di Suara Perempuan Indonesia. Semoga kita ketemu lagi dalam kesempatan yang lebih punya semangat baru. Amin. Terus nanti saya punya cerita baru lagi dari Mbak Mel. Tentunya. Gebrakan ya. Semoga kita Thank selalu you. sehat-sehat ya. Thank you so much Mbak Mel. Terima Sampai kasih, ketemu Mbak lagi. Ida. Bye-bye. Salam Salam Perempuan perempuan. Indonesia.